Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tuti Purwo, guys. Jangan lupa passwordnya Titenono. Tepuk tangan dong. Ya, Tuti Purwo kembali lagi menyapa kalian teman-teman semuanya dalam segmen CS Tuti Purwo, cerita sahabat Tuti Purwo. Oke, kali ini Tuti Purwo biasa ditemani satu narasumber kita yang udah saya datangkan langsung ya dari Purworejo, guys. Dan aku juga ditemani oleh kameramen aku. Sehat Mas kameramen? Baik. Baik, alhamdulillah sehat ya, sehat semuanya, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Semoga lancar puasanya ya. Oke, kali ini CS Tuti Purwo mau menceritakan tentang kisah pengalaman mistis dari narasumber kita. Sebelumnya kita kenalan dulu ya sama narasumber kita. Ya Mas, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfatan Anamsyah. Panggilannya? Ya, setelah yang penting masih nama saya. Ya. Mas Al gitu ya, aku manggilnya ya. Ya Mas, ini katanya mau membawakan kisah mistis ya. Kisah mistis ini itu apa ya? Yang mengalaminya itu siapa? Jenengan sendiri atau siapa nih? Yang mengalaminya itu adik saya, tapi ada saya di situ. Jadi, oh iya. Berarti Anda ikut berkontribusi dalam kisah mistis tersebut ya. Ya. Ya benar ya. Jadi gimana tuh ceritanya tuh? Jadi awalnya kan sebenarnya itu awal saya pindah dari kontrakan saya yang lama itu dari Tempuran ke satu desa namanya Desa Margoyoso. Margoyoso. Itu pertama kali awalnya saya di sana itu banyak orang-orang yang bilang, Mas rawat diwo ning kono. Oh gitu. Berarti emang tempatnya itu sudah dikenal angker berarti ya? Saya juga bingung awalnya kan. Mas rawat diwo ning kono. Mas kok jenengan meruh apa ning kono? Oh gitu. Saya selama itu nggak pernah lihat apa-apa kan. Nggak pernah lihat apa-apa. Terus bertahun-tahun ya jalan biasa. Terus suatu ketika saya punya adik itu masih kecil, itu ibu saya lahiran, saya punya adik. Ya betul, pasti adiknya ibumu teng dhisik. Iya. Terus kan. Iya, terus kan kayak karena yang namanya masih bayi kan banyak yang bilang kalau anak-anak itu maaf bisa melihat yang makhluk halus gitu kan, yang peka. Itu pertama kali kejadian itu adik saya waktu masih nggak saya itu sekitar usia 2,5 tahun. 2,5 tahun. Saya kan punya pembantu di rumah. Itu adik saya itu dia masih pagi itu mandikan sama pembantunya. Itu disuruh selesai nggak mau. Terus sama pembantu saya ditinggal bersih-bersih, nyapu halaman luar. Iya. Tahu-tahu kok adik saya jerit gitu, Pak. Teriak, nangis teriak gitu. Pas disamperin balik sama bantu saya, ditanya ada apa. Ono apa? Kok nangis? Iya. Ono momok tangannya gede ireng-ireng. Astagfirullah. Momok itu semacam kalau semacam meti ya, itu momok itu. Oh, sebutan meti ya. Ada buat anak-anak kecil gitu emang sebutannya momok kalau di sini. Momok tangannya gede ireng-ireng. Ireng-ireng guys, tangannya gede ireng-ireng. Ireng-ireng. Iya. Itu setelah itu saya masih berpikir positif kan, karena mungkin paling kayak cah cilik kayak iso weruh. Iya. Karena nggak gitu. Terus lambat laun waktu ini pertama kali adik saya ternyata mata batinnya kebuka itu waktu jadi kan kalau sore hari biasanya saya jemput adik saya dari rumah pembantunya itu saya jemput. Terus sering minta jalan-jalan, Kak, ayo jalan-jalan gitu. Iya. Karena rumah saya deket kayak hutan-hutan gitu. Saya otomatis kan jalan-jalannya ke sana. Itu ada satu tempat itu ada kuburan tapi di tengah hutan. Itu spontan adik saya langsung bilang, Kak, kok ono pocong gede banget. Pocong gede banget. Itu belum lama ini saya baru tahu kalau namanya itu medon. Medon ya? Medon itu sosok kayak apa sih, pocong? Ya, pocong tapi besar, tinggi. Itu pertama kali itu adik saya lihat. Iya.
Terus perasaannya jenengan gimana? Takut? Ya takut, langsung tak gas aja motornya. Jadi tapi saya masih belum ngeh itu Pak. Masih belum ngeh kalau ternyata mata batinnya adik saya itu kebuka, saya masih belum ngeh. Terus habis itu belum ada kejadian lagi lah. Setelah itu saya pindah kontrakan lagi, balik ke Purworejo. Oh, balik ke Purworejo ya. Balik ke Purworejo. Nah, pas balik ke sini di kontrakan baru itu mulai interaksinya mulai terlihat banget gitu. Interaksinya antara adik saya dan makhluk lain itu mulai terlihat banget. Semakin besar ya. Jadi kan di rumah saya itu sekelilingnya itu terdapat banyak sekali pohon bambu. Terus juga ada jembatan gantung di sana. Oh iya. Pertama kali kejadian itu waktu adik saya dititipin ke rumah nenek. Ya rumah nenek juga jaraknya nggak jauh-jauh banget dari kontrakannya. Iya. Dititipin ke sana. Nah, itu saya juga kaget sebenarnya. Sebelah utara rumah nenek itu ada perkebunan tebu itu ya cukup luas. Cukup luas kan. Itu ada orang yang lapor ke nenek saya kalau adik saya itu siang-siang tidur di tengah kebun tebu sendirian. Itu bahkan umurnya waktu itu kalau nggak salah belum ada 4 tahun. Iya enggak loh, maksudnya anak sekecil itu tuh udah berani sendiri ke kebun gitu ya? Iya, itu di tengah kebun malah. Kalau saya pernah dengar itu tempat yang ada tempat di dekat adik saya yang tidur itu namanya itu tempatnya itu kalau orang-orang desa nenek saya mengatakan itu agak bingit gitu. Oh, bingit itu sama dengan angker ya guys. Bingit, tempatnya bingit. Itu masih belum sadar juga saya kalau ternyata adik saya mata batinnya kebuka, itu saya belum sadar. Terus lagi kembali ke situ lagi. Hari kedua dititipin adik saya kembali ke situ lagi. Bahkan nggak 1-2 kali, berkali-kali dia sendiri ke situ. Pernah nanyain nggak, kamu kenapa sih tidur di situ, seneng banget ke situ gitu? Pas ditanya itu nggak mau jawab. Gitu ya? Nggak mau jawab, dia nggak mau jawab. Pas ditanyain nggak mau jawab. Malah sempat itu kalau nggak salah ngajak temennya. Ngajak temannya ke situ? Temennya, ya. Itu kejadian yang di rumahnya saya. Dan gini, adik saya itu sering banget Mbak hilang-hilangan. Iya, hilang-hilangan. Hilang gitu. Kalau dilihat dari rumah nanti jalannya ke selatan, nanti pas ketemu di utara. Loh. Dan itu waktunya itu nggak lama. Padahal anak ini kalau dari selatan harus sampai ke utara mungkin memerlukan waktu beberapa menit. Itu itu cepat banget. Jadi nggak tahu gitu. Terus ini yang kejadian di rumahnya Simbah kan. Ini ada lagi kejadian di rumah. Di rumah karena setelah itu kan adik saya jadi di rumah sama saya. Takut masuk ke kebun lagi ya. Di rumah sama saya. Jadi saya itu yang benar-benar lihat ya, benar-benar dengan mata kepala saya sendiri. Itu saya tidur kan Pak, tidur di depan TV dulu. Itu tiba saya setengah sadar itu bangun gini setengah sadar. Itu lihat adik saya itu cuma domblong gitu. Saya tepuk 1 kali belum sadar, baru tak gitu langsung ono apa Kak? Terus saya tanya kenapa kowe kok meneng bae? Dia diam saja nggak mau jawab. Terus setelah itu agak siangan saya kan bersih rumah. Ada temennya yang datang main. Nah itu pas sama temennya itu dia sering bilang baru mau cerita kalau ada sama temennya yang satu pantaran itu baru mau cerita. Dia bilang, "Maisu aku ujuk-ujuk dibungkem anu lambene saka mburi Jun." Nah, ana sing bungkem. Lah sing bungkem sapa sang? Ora ngerti, tapi ono sing bungkem saka mburi. Ditakoni kakak ora iso jawab.
itu pertama. Oh gitu. Terus yang kedua ada lagi adik saya itu sering kok bicara sendirian di depan TV, terus main-main sama bicara sendiri sering banget. Itu Sering. mungkin ada ini ya, teman gaib ya. Iya ada emang ada. Jadi sering banget bicara sendiri, TV mati, terus sempat itu saya kan pura-pura tidur. Saya mau lihat itu adik saya kalau saya dalam kondisi tidur itu gimana. Saya itu pura-pura tidur. Jadi waktu itu udah siang sekitar ya zuhur, waktu masuk waktu zuhur. Saya pura-pura tidur di situ. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri itu adik saya bicara sendiri menghadap ke televisi, tapi televisinya mati. Dia bicaranya gini, nek sepur sambil megang mainannya kereta-keretaan itu. Iya. Dia itu bicaranya tuh kayak jelasin ke seseorang tapi nggak ada orangnya gitu. Kayak ada yang tanya, dia jawab pertanyaan tapi nggak ada orangnya gitu. Nek sepur, ini melakukan ini gitu. Jadi kayak ada yang tanya tapi dia jawab pertanyaannya, ada yang tanya, dia jawab pertanyaan tapi nggak ada yang tanya, nggak ada orangnya gitu. Jadi sering bicara sendiri sering. Itu saking seringnya sampai saya itu nggak heran bicara sendiri. Ya, ternyata dia juga punya ini ya, teman gaib ya. Iya, saking seringnya bicara sendiri sampai nggak heran saya. Terus waktu itu karena kan di sekitar rumah saya kan itu yang tadi saya bilang kan ada banyak sekali pohon bambu itu, pohon bambu sama ada jembatan gantung. Mungkin karena adik saya masih baru di situ, jadi kan kalau main masih agak malu gitu. Iya, kan, malu sama teman-temannya ya. Jadi karena malu itu dia seringnya main sama yang hal-hal kayak gitu. Ya sering itu yang pertama itu yang pernah cerita sendiri itu dia cerita sendiri. Dia itu cerita kan saya lagi nyapu di dalam, ada temennya juga di dalam itu, ada temennya satu pantaran. Dia cerita sama temennya, Jun, aku mau bar dolaning jembatan gantung penak lho, ana sing ngoyak dioyak karo sing duwe iki. Ternyata dia juga main sama penunggu jembatan gantung itu ya? Iya, jadi sama yang punya jembatan gantung itu. Yang punya itu. Iya. Digoyang-goyangin. Iya, sebenarnya. Padahal kalau dinalar itu jembatan gantungnya itu pinggirnya itu udah aman. Dia nggak takut ya, maksudnya kalau orang lain kan ketakutan ya, jelas ya, orang-orang seperti kita gitu ya, dia malah asik ya gitu. Emang kayak gitu makanya. Terus satu lagi saya pernah dibilangin sama tetangga kan, Mas kayak ning kono iki ning nggon papringan kuwi iki sing nggon duduk omah kosong ana kosong. Nah, adik saya itu kalau mainan, dia memang suka kalau mainan tuh suka mainan belum-bilan, tapi dia mainannya di papringan. Mainannya itu di pohon bambu gitu sendiri. Pernah kok dulu dia nonton sepeda, dia kan belum bisa naik sepeda. Itu nonton sepeda. Pas pulang dia nggak bawa sepeda. Terus saya coba ambil sepeda, kak kayak pita dijogok. Saya ke sana lihat sepedanya itu sudah di tengah-tengah pohon pring itu. Jadi nggak tahu gimana sepeda itu bisa masuk di sana, nggak tahu. Padahal itu belum ada usia 4 tahun nggak? 5 tahun ya, belum ada. Itu sekarang usianya berapa deh? Sekarang kemarin baru masuk 5 tahun. Masih gitu? Alhamdulillah sudah enggak. Jadi setelah main sempat juga dia kan sering main di papringan yang ada pocongannya itu, ada pocongnya itu. Itu waktu kalau berangkat ngaji sama saya kan habis maghrib itu berangkat. Waktu berangkat dia itu bilang sama saya, Kak, kayak ono pocong mabur. Aku merinding iki denger ceritanya guys. Kak kayak ono pocong mabur. Iya. Ya. Terus ya saya tutupin kan matanya. Terus saya delok ben. Waktu pulang masih lihat lagi, bilang lagi, kayak pocongnya mabur nih ngono Kak. Terus hari berikutnya
itu malah pocongnya itu malah ngikutin adik saya sampai depan musola. Di depan musola kan ada kayak kebun jati gitu kan, kebun jati. Itu pas di depan musola adik saya bilang, kak pocongnya ngindek ning ngono kae. Gitu. Itu adik saya bilang kayak gitu. Oh, dia benar-benar nggak takut ya sama pocong-pocong gitu ya? Enggak. Berarti dia tuh emang indigo dari lahir ya Mas ya? Terus setelah itu sampai rumah saya tanya adik saya, kowe nek ning kono dolanane karo sapa? Kowe kan sering dolan ning kono dhewe ta, kowe dolane karo sapa? Ngomong karo kakak. Dolanane karo pocong. Nah, pocongnya nek ngejak dolanan piye? Jadi dia nggak pakai bahasa manusia, cuma kayak ngasih kode isyarat gitu buat mainan sama adik saya. Itu terus sampai puncaknya itu suatu ketika adik saya dititipin ke nenek saya lagi. Itu nenek saya udah ngeh itu keluarga udah ngeh kalau adik saya itu nggak ora sebaine lah gitu, ora sebaine bocah. Setelah itu jadi kan dia kan kalau di nenek saya kan sering banget hobinya itu kabur untuk buat bisa tidur di tengah-tengah kebun tebu itu. Iya. Hobi ya. Hobinya ini kayak hobi. Aduh. Iya. Kalau ngilang itu biasanya ke sana. Suatu ketika adik saya itu celingak-celinguk gitu kan, celingak-celinguk di depan. Pas ada kesempatan, adik saya kabur. Terus sama om saya lihat. Terus sama om saya dimarahin. Karak nendi, beduk kok arak mayu ngaloran ning kebun tebu kok. Ora adik saya bilang enggak gitu kan. Terus sore harinya kan waktu itu dititipin karena saya lagi di Jogja nganterin ibu saya ke rumah sakit kan. Terus waktu pulang itu om saya bilang ke saya gini gitu yang tadi misalnya tadi. Terus kebetulan waktu itu ibu saya disuruh ke sekolahannya, disuruh ke tempat kerjanya untuk menyelesaikan ada sesuatu lah. Berarti ya. Untuk menyelesaikan sesuatu lah, ada urusan yang harus selesai gitu. Terus itu waktu berangkat ke sana itu udah mau maghrib. Adik saya pengen ikut ibu saya. Nah pas sampai sekolahan, di belakang sekolahan ibu saya kan itu juga kayak kebun gitu, kebun. Pas sampai sekolahan itu belum ada 5 menit, itu udah waktu udah masuk maghrib, belum ada sampai sekolahan, belum ada 5 menit adik saya udah ngilang lagi. Itu udah sampai ke tengah lapangan belakang sekolah, mau lari ke kebun-kebun. Berarti langsung lari aja langsung gitu ya? Lari, iya. Sini nggak lihat, pas lagi buka laptop, ibu saya lagi buka laptop, adik saya udah nggak ada, udah sampai tengah kebun. Terus ibu saya, untung ibu saya lihat gitu, jadi langsung dipegang sama ibu saya. Pas di tengah saya ditanyain, kowe arep endi kok mayu nang kebon? Iki dijaki teng ora jalan-jalan kok jarine nek wis rampung meh dibalekke meneh. Itu anak belum ada usia 4 tahun udah bisa bilang kalau nanti dikembalikan lagi gitu. Maksudnya itu kalau saya di luar nalar sekali. Iya. Allah. Iya, bilangnya kayak gitu. Nanti dia bilangnya intinya diajak jalan-jalan tengkoraknya. Nanti kalau udah selesai diajak jalan-jalan dikembalikan lagi. Maksudnya tuh ada kata-kata dikembalikan lagi gitu. Nah iya. Anak umur segitu kalau menurut saya tuh belum ada pikiran gitu. Belum ada 4 tahun gitu. Iya. Nah setelah itu kan saya waktu itu saya masih di rumah nenek saya. Jadi setelah dari sekolahan ibu saya balik lagi ke rumah nenek saya. Terus ya sama keluarga besar mendiskusikan hal inilah. Terus akhirnya saya malam waktu itu setelah mendiskusikan itu saya sempat marahin adik saya, tapi ada aneh. Kalau adik saya itu kalau saya marahin mesti nangis, tapi sekali ini dia nggak nangis, dia malah cuma membelah matanya cuma melotot terus gitu. Melotot ke saya terus sama apa ya, wajahnya jadi merah gitu ya, kayak bukan emosi ya, kayak emosi gitu. Terus setelah itu malamnya saya
disuruh keluarga besar kan disuruh ke rumah kayak Pak Kiai gitu, Pak Kiai buat konsultasikan gini, adik saya gimana. Setelah di Terawang emang bener adik saya itu mata batinnya kebuka. Iya. Dia punya temannya itu Bajang, ya, Bajang. Mulai kebuka itu waktu masih di kontrakan sebelum pindah ke Purworejo. Berarti yang di Mergoyoso? Iya, yang di Mergoyoso itu mulai kebuka. Oh. Dan emang Pak Kiainya juga bilang, adik jenengan ki anu Mas geleleng jan Mas percaya Mas. Karo jenengan wedi tapi karo bangsa kok ngene iki ra wedi blas. Makane iso koncoan karo bangsa-bangsa ngene iki mergo dhek iki ra wedi. Gitu. Ya, emang Pak Kiainya juga bilang gitu. Nah, waktu saya perjalanan ke rumah Pak Kiainya itu kan saya dalam hati juga udah ngerasain saya itu berangkat itu kayak nggak sendiri, padahal saya berangkat sendiri. Saya itu berangkat kayak nggak sendiri. Kalau pas ke rumah arah rumah Pak Kiai itu kan arahnya ke selatan, mentok nanti ada pertigaan terus kanan. Nah, dari pertigaan nganan sampai rumah Pak Kiai itu sekitar 5 menit. Pas pulangnya dari Pak Kiai itu, dari rumah Pak Kiai saya 5 menit itu malah udah kelebihan beberapa kilo. Itu yang pertama itu saya yang di hati yang agak ganjel itu kan, kok jalan itu lurus terus, kirinya itu irigasi, saluran irigasi, kanannya itu kebun. Itu 5 menit saya kok nggak sampai pertigaan itu kenapa itu kan. Terus saya minggir saya ucap bismillah, terus saya tiupin ke tangan, saya usapkan ke muka. Itu maju sedikit langsung ada keterangan desa apa itu, kecamatannya Gerabak. Itu padahal tadinya dibutuh 5 menit sampai Gerabak. Cepet banget Mas. Butuhnya padahal butuh yang agak ke sana. Itu 5 menit udah sampai Gerabak. Saya nggak lihat ada pertigaan. Pas saya baliknya malah jauh banget itu. Balik itu jauh banget. Jadi saya 5 menit itu bisa sampai beda kecamatan. Pas baliknya itu jauh banget. Padahal itu pertigaannya. Sasar ya Mas ya. Iya. Emang pas berangkatnya itu kemungkinan temennya adik saya itu agak nggak suka. Jadi, iya. Jadi nek cara Seolah-olah Jawane tuh kayak mau disirep, dipisahkan ya. nek cara Jawane disirep, berarti mau disasarke. Iya. Biar kesasar kan. Ya itu sih akhirnya dikasih kayak apa ya, kayak doa gitu lah, biar nanti biar ditutup pelan-pelan. Awal-awalnya juga kadang nutup kadang buka. Tapi kalau alhamdulillah sekarang udah nutup semua. Udah nggak main sama teman-teman kayak lagi ya, udah normal ya. Ya udah normal, tapi ada kemungkinannya besar besok mungkin usia kalau udah balik buka lagi. Iya mungkin bisa. Karena sudah dari kecil sih ya. Iya, soalnya ya emang bawaan dari lahir. Ya tapi nggak apa-apa lah, daripada kalau anak yang sudah umurnya sudah balik terus bisa lihat kan, dia maksudnya sudah bisa mengkontrol nalar juga kan. Kalau anak kecil malah berbahaya. Iya bahaya sih, itu sih suka ngilang-ngilangnya itu loh. Ngilang-ngilang terus main di atas jembatan gantung itu padahal kan bahaya ya. Padahal bawahnya itu sungai besar loh. Iya. Sungainya itu besar. Ya semoga ini buat adiknya Mas Al ya, semoga selalu diberikan kesehatan ya Mas ya, semoga selalu dilindungi lah ya sama Allah, amin. Ada kelanjutan kisahnya? Udah selesai adiknya, udah. Sekarang kelas berapa sekarang? Sekarang kemarin baru umur 5 tahun. 5 tahun ya? Mungkin mau masuk TK. Masuk TK. Sehat tapi kan ya. Salam juga buat keluarga Mas Al yang ada di Purworejo, sehat-sehat semuanya gitu. Makasih. Ya, makasih juga buat Mas Al ya yang udah ikut bergabung, yang udah mau berpartisipasi membagikan kisah dan pengalamannya di channel Tuti Purwo. Dan juga bagi penonton yang ingin ikut bergabung juga, boleh nanti dimasuk dalam kolom komentar ya, nanti juga bisa di IG aku yang nanti aku tulis di kolom deskripsi gitu ya.
Bagi penonton juga yang mungkin penasaran ya, mau bertanya-tanya tentang kisahnya Mas Al, nanti boleh juga kirim komentar kalian. Dan jangan lupa guys, aku selalu minta dukungan kalian, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya video aku ini, karena dukungan kalian adalah semangat buat aku. Oke, thank you, kita pamitan ya Mas ya. Makasih buat teman-teman yang udah join ke channel aku. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.